Polisi mesti tegas. Itu adalah topik yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini dalam Prime Time Talk. Pemirsa, kita sudah terhubung dengan sejumlah beberapa pemirsa yang ingin ikut berdiskusi pada malam hari ini. Saya menyapa Bapak Indra dari Jakarta. Pak Indra, selamat malam. Silakan Pak. Selamat malam Bu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, jadi gini Bu, kalau udah presiden sama wakil presiden udah aware, itu ada sesuatu yang penting menurut saya. Dan ini sebenarnya nuansanya sih sebenarnya nuansa politik ya. Tapi kalau kita bicara politik ini nggak cukup nih sejam nih ngomong ini, gitu. Yang saya cuma minta ya, polisi dan TNI itu tegas. Ya. Tembak di tempat, nggak usah ragu gitu ya. Waduh, baik. Enggak, ini serius loh ini. Ya. Terus ini nanti gini loh, yang saya ngerikan adalah Middle East. Middle East pindah ke ASEAN gitu loh. Itu yang tidak kita inginkan ya Pak Indra ya? Iya, Arab Spring itu, Arab Spring. Nah, itu yang saya takutkan itu loh. Oke. Dan itu banyak yang diuntungkan, yang bermain di situ tuh. Oke, Itu baik. aja sih. Nah, terus satu lagi, polisi itu kita kan kemarin ada di Prancis ya, di Turki, kemudian baru-baru ini yang di Tangerang itu ya. Itu polisi harus antisipasi untuk itu. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Baik Pak Indra, terima kasih banyak. Artinya ini sudah ada ketakutan barangkali ya Pak ya, bahwa ada perpindahan gitu Timur Tengah ke sini. Dan polisi juga harus tegas. Kita sekali lagi menyapa satu penelpon, ada Pak Siking dari Surabaya. Pak Siking, selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak. Selamat malam Bapak dan Ibu-ibu. Saya kira begini Bu. Polisi ini harus tegas. Jadi demo besok itu yang tanggal 4 November besok, sekecil apapun pelanggaran dilakukan para pendemo harus ditindak tegas. Jangan dikasih kesempatan bilang, wah ini pelanggaran belum. Enggak, pokoknya sekecil apapun harus ditindak. Karena kenapa? Karena kita orang Indonesia ini, kalau dikasih satu jengkal, mau dua jengkal. Gitu masalahnya. Jadi sekecil apapun pelanggaran yang dilakukan oleh pendemo harus ditindak apapun itu, siapapun dia. Kemudian ini, kemarin kan itu kita lihat ada pernyataan dari petinggi partai politik. Sebenarnya para petinggi tidak perlu ngomong itu, karena itu hanya memancing, memanas-manaskan saja. Iya, kalau menurut saya sih begitu. Sebenarnya tidak perlu ada statement yang begitu-begitu. Baik Pak Siking. Iya. Kemudian ada kalau kita membandingkan pernyataan Ahok dengan korupsi Al-Quran yang lalu, kan lebih hebat lagi korupsi Al-Quran. Baik Pak Siking, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita Satu TV. Pak Martin, ini dua penelpon sudah jelas bahwa mereka tidak menginginkan ada kekerasan yang timbul begitu dan menginginkan polisi agar lebih tegas begitu kan. Ya, memang harapannya kita tidak memancing ya, kita tidak memancing dan kita juga tidak dipancing gitu ya. Itu kemudian kita sudah menyampaikan sejarah awal supaya tertib damai-damai, tertib damai-damai. Saya kira itu menjadi harapan, tidak harapan polisi saja tapi seluruh masyarakat. Bahkan para pendemo juga pasti akan mengupayakan itu supaya bisa, karena ada masing-masing korlapnya yang melakukan pengaturan. Nah, ini memang yang perlu kita waspadai nantinya, adanya penyusup-penyusup, adanya penumpang gelap yang membuat kericuhan-kericuhan. Ya, kita akan antisipasi sampai di situ ya. Oke, berarti sudah mulai ada pemetaannya begitu ya Pak ya. Oke, baik. Ini kan satu hal yang dituntut adalah proses hukum terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Sebetulnya sudah sejauh mana proses hukumnya? Kita ketahui bahwa hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi. Itu artinya proses hukum sudah ada dan terus bergulir. Berikutnya apa lagi? Ya, memang ini kan ada beberapa laporan, hampir ada 11 laporan ya, termasuk yang beberapa di luar Jakarta, di luar Barreskrim. Sehingga itu dikumpulkan dan sampai saat ini sudah ada 24, berarti tambah kemarin 23, tambah Habib Rizik sekarang diperiksa jadi 24. Dari 24 itu adalah para pelapor, kemudian para saksi yang ada di Kepulauan Seribu, kemudian para ahli, kemudian dari pemerintah DKI juga. Nah, ahli ini kita bagi dalam 3, ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli agama. Nah, kita sudah kapasitas Habib Rizik adalah sebagai ahli agama. Nah, ini sudah kita lakukan satu proses untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, sehingga kemudian nanti akan kita lihat
apakah ini memenuhi unsur pidana atau tidak. Kalau memenuhi unsur pidana, maka akan dilanjutkan kepada Artinya proses hukum itu sedang bergulir dan sudah bergulir begitu ya? Sudah bergulir. Oke, apakah aksi damai serta statement-statement sejumlah petinggi politik ini bisa diterjemahkan sebagai intervensi? Ini kan bagian dari masyarakat, apa saja kan bisa. Kita akan menampung, kita akan mendengar, tapi kita pasti akan memperhatikan unsur-unsur itu tadi, unsur-unsur pasal yang dipidanakan, yang patut diduga. Apapun yang dilakukan, katakanlah para tekanan-tekanan sekalipun, itu ya kita hanya dengar, tapi kita proses itu tetap kita lakukan. Tetap berfokus pada pekerjaannya begitu ya, pihak kepolisian bekerja sesuai SOP begitu. Baik Pak Ikrar, apakah tensi sosial politik yang sudah kadung tinggi ini gitu masih bisa diredam Pak? Begini, sebetulnya ya sampai hari Rabu itu tensinya sudah sangat menurun, ya, sangat menurun dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menurun, ya. Tapi begitu ada pernyataan dari Pak SBY di Cikeas kemarin pagi, itu yang kemudian tensinya menaik lagi, ya. Ada juga sih pernyataan dari Panglima TNI juga yang kadang-kadang juga terlalu, ya mungkin terlalu tegas dalam tanda kutip, ya. Itu yang kemudian juga menimbulkan tensi juga naik lagi, walaupun itu kemudian menurun kembali ketika Pak Kapolri. Masih ada yang bisa dilakukan nggak Pak untuk meredam itu? Kalau menurut saya masih, ya. Dan sekarang upaya itu tetap berjalan. Kalau Anda lihat ya, bagaimana hashtag bahwa Indonesia kita itu adalah bangsa Indonesia, kita bersatu, kita anak Indonesia, ini negeri kita, ya. Artinya seluruh elemen bangsa harus bergerak begitu ya betul, Pak? Ya? Saya setuju dengan tadi penelpon itu ya. Jangan jadikan Indonesia seperti negara-negara Arab yang sekarang lagi porak-poranda, ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu kenapa negara-negara Arab yang khususnya mengalami Arab Spring itu porak-poranda? Karena kemudian pertarungan hanya untuk mendapatkan kekuasaan, ya, antara kaum Wahabi, Sunni, Syiah, kemudian belum lagi nanti kelompok Kristen, macam-macam itu. Semoga itu yang tidak terjadi dan mari bersama kita jaga Indonesia begitu ya Pak. Karena ini adalah Indonesia kita, ini juga Indonesia bukan negara Islam, ini milik kita bersama, milik juga semua agama, milik juga semua suku bangsa, dan kita harus menjaganya. Kita jaga Indonesia dengan silakan berunjuk rasa, sampaikan aspirasi, namun tetap harus tertib dan juga damai begitu. Baik Pak Martin dan juga Pak Ikrar, terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini.